tiga tuh ya keluarga ya, ibu bapak sama anaknya semuanya putih semuanya bajunya. Terus tiba-tiba kok ada, wah tinggi banget itu, cuma badannya tuh masih seger ya. Tadi Ogi tanya dari mana, dia nggak bilang. Cuma aku sebenarnya pengen keluar dari sini. Kayak ngegantung gitu ya, berarti di atas jendela. Jongkok kalau dia di atas tapi dia jongkok. Jongkok, jadi kayak misalkan di atas jendela nih dia jongkok ya. Jadi dia pegang lutut. Halo semuanya, jadi balik lagi sama Ogi di Horror Storytime with Ogi part 3. Nah, jadi seperti permintaan kalian ya, buat datangin narasumbernya. Dan sekarang aku udah kehadiran sama Miss aku yang aku ceritain di part 1. Dan ini dia orangnya. Hai. Coba perkenalkan diri dulu, Miss. Siap, terima kasih atas waktunya yang I come here, aku bisa kesini ya. Mungkin sudah lama ingin membuat yang seperti ini ya. Allah telah mempertemukan waktu ini karena semuanya juga tergantung dari waktu. Nama saya Grisma, you can call me Mima. Ya, senang sekali di sini. Senang sekali. Oke teman-teman, jadi aku juga mau bilang terima kasih banyak ya buat Miss udah menyempatkan waktu untuk datang, buat cerita ke aku, buat cerita ke teman-teman semuanya. Nah, jadi ini ada beberapa hal yang harus kalian tahu ya sebelum kita syuting ya, sebelum kita rekaman video ini. Tadi pas aku lagi cerita ke Miss tentang kendala aku rekaman horor part 2 kemarin karena kendalanya banyak banget. Pas aku lagi cerita, Miss langsung tiba-tiba kayak gini, stop. Miss bilang kayak gitu. Terus aku nanya, kenapa Miss? Terus Miss jawab, ya ada, ikan tadi nanya ada apa aja di sini, kayaknya sih banyak sebenarnya tapi nggak terlalu gimana gitu ya, cuma ada satu yang ke capture, ketangkep kayak gitu ya. langsung tiba-tiba datang gitu ya. Dan bentuknya apa tadi? Ya, aku kan nanya boleh nggak dibilangin? Aku kayak bilang gitu kan. boleh Tanya tadi soal karena aku ibu. punya saran. Itu masih poci-poci tuh ya, yang matanya bolong di sini kayak gitu ya. Maaf ya, pokoknya seperti apa ada bagaimana gitu ya, itulah. Dan when kita ke bawah tadi kan ngelihat ke sono, dia tinggalnya dia sebetulnya diamnya di dekat pohon itu yang aku bilang tadi ya, yang ada itu Pohon cemara ya. itu. Terus tadi pas kita lagi siap-siap Miss ke bawah ya tadi, kamar mandi. Ke kamar mandi gantian ya Jer, kamu nyanyi-nyanyi kan, takutnya gimana itu ngilangin sebetulnya. Hilangin takut jadi nyanyi-nyanyi gitu ya. Nah, pas you masuk ke dalam ya sempat ke pegang juga ada tempat makan itu ya. Oh iya. Nah, di situ ada yang tinggal juga sih, dia entah merayap juga ya. Merayap juga. Terus dia ke dinding melewatin lemari yang banyak boneka. Nah itu mungkin dari boneka itu yang bikin mereka senang betah ya, karena dia menyerupai manusia kan. Boneka itu tuh ada tuh di video part 2 Ogi taruh di sini, sama Ogi dikasih nama Margo waktu itu. The brown yang coklat. Iya, yang gede. Yang gitu. Ya dia ngerayap ngelewatin jendela, terus ada pintu situ, nah diam di situ, dia terus balik lagi, diam lagi di atas itu dan deket tangga situ. Itu bentuknya dia kayak gimana Miss? Kenapa dia ngerayap? Kayak itu ya, mungkin dia Apakah sama kayak yang serigala itu? not serigala, but it's a black, long, kukunya juga panjang, rambutnya juga panjang. Jadi berbeda sama yang waktu itu pertama itu. Beda. Tapi kayak serupa ya, mereka masih ngerayap juga ya. Jadi kalau kita kan kaki, mereka tangannya juga ikut kayak gitu. And jump, lompatnya itu tinggi. Oke, jadi itu yang kedua kan. Terus kita tadi ke sana, Miss bilang yang ini videonya di sini, yang Miss bilang harus dibersihkan itu ada yang main ya di situ. Cewek. Yes. Jadi basically ya di daerah lantai 3 ini masih ada, masih banyak. Iya. Apa masih bisa dibilang ini sarangnya? No.
Udah Enggak ya? enggak sih ya. Oke. Mungkin sejalan ini kamar mandi udah dibenerin ya. Kalau kemarin kan belum. Oke. Nah itu udah sebetulnya tidak membuat mereka betah sebetulnya. Karena kemarin masih dalam tahap pembangunan ya, konstruksi itu. Oke. Jadi mungkin karena sama Nanda juga udah ditempatin di tempat ini, jadi kayak lebih banyak aktivitas. Cuman di luar masih. Yes. Oke, soalnya masih takut nih. Soalnya kan kalian tahu kan aku tinggalnya sendiri di lantai 3 sampai tengah malam ya. Jadi ya aku harus nanya lah. Sekarang aku tahu, jadi aku makin takut lagi nih sekarang. Oke, jadi kita lanjut ke ceritanya, oke? Nah, teman-teman, jadi cerita yang bakalan kita ceritain hari ini adalah cerita dari teman kita yang namanya Rival. Nah, sedikit kronologinya dulu dan background. Jadi waktu itu kita emang lagi mau les ya. Jadi kan kita kalau les itu kayak bergrup gitu kan ya, Miss. Ada beberapa orang. Nah, dan waktu itu yang lagi mau les itu aku, Rival, sama Jeremy. Nah, kita cuma bertiga waktu itu, berempat sama Miss. Dan kita les itu sekitar jam abis isyaan lah ya, kayak jam 8, setengah 8. Nah, terus waktu kita lagi les nih kan, kita lagi belajar, kita lagi ngobrol-ngobrol. Terus Miss tiba-tiba kayak ngerasa gak enak gitu ya. Terus tiba-tiba kayak nanya nih ke Rival, ada apa gitu. Bisa dijelasin gak itu kayak gimana sih? Kalau nggak salah itu pertemuan ketiga ya. Jadi pertemuan pertama aku nggak bilang bahwa aku sometimes suka merasakan atau kadang merukyah orang ya. Aku nggak bilang napas. Yang ketiga tuh aku deket sama si Rival tuh ada hawa yang unusual ya, yang nggak biasa gitu. Kayaknya ada sedih berlebihan. Sehingga kadang Rival tuh nggak pede atau kayak gimana. Tiba-tiba aku tanya, Pal, apa sih yang jadi masalahnya sekarang gitu ya? Ya dalam hati ya udah tau lah, ini mungkin anak harus dikeluarkanlah atau dibuka siapa dirinya, kenapa dia kayak gitu. Biasa kalau aku biasanya dipegang ya dengan pijit atau kayak gimana. Nah, aku pijit bagian dada tuh dia sesek banget ya. Terus pas belakangnya aku pegang lagi kok tambah ke leher. Ditekan pas ini ya, ulu hati dada, dia nggak bisa napas dan mau nangis susah, mau teriak susah, dan gue bilang udah keluarin semua masalah yang jadi beban kamu sekarang apa. Nah dari situ dia cerita lah semua yang jadi unek-unek, apalagi ya banyak lah ya yang dia alami. Setiap orang itu mungkin lain-lain, ada yang dari masalah keluarga, pacar atau tetangga atau orang dekat. Nah Rival ada deh masalah yang dia nggak bisa cerita. Yang dia keluar itu pertama tuh mau nangis, nggak bisa lah. Aku bilang udah keluarin aja, sok keluarin. Nangis sedikit, tiba-tiba nangisnya sampai kedengar ke atas. Kita kan di lantai 2 ya. Lah ini kok kenapa anak nih nangis kayak gini ya, meraung-raung kayak gitu kan, sampai kedengar, sampai ada yang di atas tuh turun. Wah ini kenapa nangis kok sampai begini. Sampai mama aku juga waktu itu kan langsung nanya, itu siapa yang nangis gitu. Kalau yang nangis kayak gitu nggak ada air mata loh. Jadi ya itulah ngeluarin sebetulnya energi gitu yang dikeluarin bukan hanya unek-uneknya aja, tapi mungkin yang mengganggu di badannya tuh dikeluarin juga. Nah setelah dia nangis susah yang sampai sesek itu beres dan dia ngerasa oke deh, mungkin beban aku udah keluar semua, keluarlah air matanya. Nah itu yang memang enak ya. Seperti itulah kalau Rival. Yang sebelumnya sebentar, dia ada beberapa, kita cerita ya, mungkin kamu punya benda yang nggak biasa, seperti dibilang jimat atau berupa apa, misalkan batu deh. Oh Miss, katanya aku ada batu 7, katanya udah bawa semua, kita cek. Satu-satunya kalau yang ada ya aku keep dulu, bersihkan dulu, dan sisanya aku kembaliin lagi. Yang ternyata ada 2 batu yang isinya, cerita nggak apa-apa? Nggak apa-apa, udah minta izin. Ada 1 batu yang warnanya agak hijau, agak coklat kayak gitu. Dia bilang dari Garut, juga ada yang dari Bali. Nah yang dari Garut itu ya memang bentuknya aja udah lonjong kayak gitu. Pas aku cek isinya itu ya, walau alam ya, itu ada perempuan yang rambutnya keriting tapi sampai ke bawah kayak gitu. Aku pun sampai kaget, loh kok ini yang ada di batu kayak gitu ya. Itu dari batu yang Garut? Ya. Dari yang Garut. Terus yang satu lagi yang mungkin dari Bali ya, kalau nggak salah, itu ada memang 1 makhluk besar hitam. Nah itu juga
ada di 2 batu itu aku simpen, dibersihkan dulu. Nah yang 5 aku balikin. Setelah ketemu lagi aku balikin. Balik. Nah, sama Miss dibalikin ya. Oke, jadi itu ya pembukaan kita dengan cerita teman kita dari rival. Dia punya kayak benda yang agak aneh, ternyata isinya ada sesuatu di dalamnya ya. Oke, jadi nah dari ceritanya itu sebenarnya bakalan nyambung lagi nih ke cerita yang selanjutnya. Yaitu kita bakalan kayak house tour, jadi ini bakalan real life ya. Kita bakalan real reaksi Miss bakal kayak gimana dan kita bakal jelasin lagi di sini. Soalnya kan ini udah berapa tahun sih Miss kita gak ketemu? 2 ya ada. Udah 2 tahun ya, sekitar 2 tahun lebih lah kira-kira ya. Udah 2 tahun gak ketemu, terakhir ketemu kan ya rumah ini masih berisi kan. Sekarang kan kita gak tahu ya kayak gimana isinya, cuman ya kita bakal cari tahu lagi ya nanti. Oke, jadi ikutin terus. Masuk ya? Gak usah. Males gue masuknya nggak? Panas ini. Terus itu kemana? Di ujung sana masih orang yang sama. Mualnya angkut. Sana sih. Boleh. Pocongnya di sana guys, aku nggak berani nunjuk ya. Kayaknya ada masalah ya di sini. Yes. Apa? Oke teman-teman, jadi kita udah balik lagi ke atas ya, ke ruangan ini, kamar aku di lantai 3. Nah tadi kan kalian juga udah ngeliat tuh kan tempat-tempat yang kita datengin tadi di bawah. Nah di sini sambil kita mau ngejelasin juga ya lebih jelasnya apa aja sih yang kita lihat tadi Miss. Nah jadi kita kan tadi mulai di lantai 1 ya. Di lantai 1 kita start di dapur. Nah kalau kalian ingat kan di part 1 itu aku udah ngejelasin kan ada yang 3 kuntilanak itu. Dan Miss bilang tadi masih ada ya di situ. Cuman ada satu yang berbeda tuh di deket jendela ya. Tadi bisa dijelasin kan Miss gimana? Siap. Tinggi banget ya. Kalau yang dulu tuh 3 tuh ya keluarga ya, ibu bapak sama anaknya semuanya putih semuanya bajunya. Terus tiba-tiba kok ada, wah tinggi banget itu, cuma badannya tuh masih seger ya. Aku coba lihat mukanya nggak kelihatan, tapi kalau dilihat dari badannya kan biasanya gimana gitu, tapi ini seger, masih bersih gitu ya. Bersih, terus bajunya putih-putih, short, pakai short gitu. Putih cuma udah kumal juga. And he say dia di sana aja, cuma diam aja. Pindah-pindah. Nah. Berarti kalau misalkan dia gak pindah-pindah, harusnya waktu dulu ada gak sih dia di situ atau dia baru datang? Kayaknya baru. Oh jadi setelah itu ya. Dulu cuma 3 itu. Tapi sekarang ada di situ ya di dapur, berarti nambah 1 nih. Terus kita pindah ke ruangan yang ada air ya. Dekat kolam ikan yang depan TV ya tadi ya. Nah, aku suruh Jeremy diam situ Jer ya. Auranya itu bikin sesek juga ya. Memang dingin dan sesek ya di situ. Dia tolong di situ ya, itu di situ nggak kerasa sih ada apa-apa, cuma hawanya ya. Hawanya aja. Terus habis itu dari lantai 1 kita naik nih kan ke lantai 2. Nah, ruangan yang pertama tuh di ruang tamu. Nih kalau misalkan kalian ingat di part 1 kan aku ceritain tuh. Pas aku sama Miss buka hawanya tuh langsung panas. Nah, tapi waktu pas tadi hawanya udah agak dingin ya, adem. Cuman ada 1 orang ya. Coba bisa dijelasin. Orang, it's not orang, but maybe sesuatu. Makhluk juga bukan halus ya. Apa ya namanya, bukan makhluk halus, but arwah gitu ya. Arwah gentayangan. Maybe betul. Ya itu bukan orang juga. Because she said that just person. Ke detect-nya sih Granny ya. Nenek-nenek gitu. That's right, nenek-nenek yang
duduk, jadi nggak duduk sih, dia Bungkuk ngebungkuk ya. kayak gitu, dan kok sedih banget. Aku nggak mau jadi sedih mewek ya, jadi aku coba deh Gi, kita cari di mana ya, ternyata ada di ujung Di dan ujung. tidak duduk ya, dia malah bungkuk kayak gitu. Sedihnya apa sebetulnya? Tadi Ogi tanya dari mana, dia nggak bilang. Cuma aku sebenarnya pengen keluar dari sini, udah Oke. pengen nggak mau di sini dia. Itu yang ke detek kayak gitu. Udah Gi di situ ya, ternyata bisa dirasakan sendirian. Jadi Miss tadi waktu Miss udah kayak ngerasain ya ada si nenek ini, Miss tadi nyuruh aku tuh berdiri di spot si nenek itu. Terus disuruh lah aku ngerasain, kayak mungkin ya dijadikan mediasi antara perantara dari dia sama ke kita. Cuman pas di situ aku tuh udah mau nangis, Miss. Aku udah sedih banget. Aku udah kayak udah mau nangis. Terus Miss tiba-tiba nanya, "Panas gak Gi?" Kata Miss kayak gitu. Terus tiba-tiba di situ aku langsung kayak pengen ngelawan gitu loh dari inner aku. Mungkin karena aku takut ya. Ya iya, aku takut. Jadi aku kayak rada ngelawan dari diri aku sendiri. Terus akhirnya aku buyar kan. Dan akhirnya sama Miss tadi dibersihin gitu ya. Yes, rasanya gimana tuh? Ya, aku nggak pernah ya. Aku seumur-umur cuman kesurupan tuh sekali. Kalau kalian belum tahu, aku pernah kesurupan sekali di SMP. Dan tadi pas Miss kayak ngebersihin badan aku itu, kan Miss langsung kayak ngedorong dari belakang gitu kan, kayak diusap. Tarik. Pas ditarik kayak gitu, kayak ada kayak ikut ketarik gitu loh dari belakang tubuh aku. Soalnya pas aku berdiri di spot itu juga kayak ada yang berusaha masuk dari belakang. Jadi pas sama Miss digit itu emang ada kayak rasa ketarik gitu loh. Jadi aku kayak, di sini kita bukan gimmick ya Miss, cuman kayak ini emang yang kita rasain gitu. Kita bisa kayak berusaha sejujur apapun gitu kan ya, apa yang kita rasain, apa yang Miss lihat, kita share di sini. Terus tadi juga neneknya kata Miss pakai baju kebaya ya? Yes, disangkut Pakai baju juga, kebaya. tapi udah kumal ya. Dan kalau aku lihat tadi Ogi tuh tunduk terus kan, posisi nenek juga gitu kan. Aku bilang Gi, tegak Gi. Pas aku bilang tegak. Aku nggak sadar loh aku nunduk. Kan, you lihat kan? Gi tegak Gi, susah suruh tegak kalau orang tuh tegak kayak gitu kan. Ogi tegak ya aku usap set gitu. Itulah mungkin posisi ya nenek itu juga kayak gitu ya. Dan lucunya pas aku lewat apa tuh pintu ya, pinggang aku langsung deg sakit. Kayak ada yang gitu ya. Jadi sama ya yang kita rasain. Nenek mungkin kayak gitu. Oke. Terus kita dari ruang tamu itu kita ke kamar ya. Yes. Kita ke kamar, di part 1 juga ada tuh. Yang di situ waktu itu Miss ngelihat ada perempuan berdiri di pas di jendela tuh kan. Cuman sekarang posisinya berbeda dengan hal yang berbeda ya. Betul. Apa tuh sekarang? Kalau tapi panasnya tetap ya. Kalau ruangan yang nenek tadi tuh adem. Dingin ya, mungkin bawaan nenek adem, sabar kayak gitu. But yang di sini tuh wah, panas gitu. Iya, beneran. Terus nggak ada sih yang di jendela udah nggak ada, terus yang di belakang pintu itu juga nggak ada. Cuma pas yang kerasa tuh di ujung sebelah sini tuh belum deteksi apa-apanya, cuma ada lah di situ. Ada kayak ngegantung gitu ya, berarti di atas jendela jongkok gitu. Kalau dia di atas tapi dia jongkok. Jadi kayak misalkan di atas jendela nih dia jongkok gitu. Jadi dia pegang lutut. Itu kayak perempuan atau itu cowok ya. Cowok. But kecil, kurus banget. Anak-anak atau? No. Oke. 20 lah, tapi kecil, terus tinggal tulang sama kulit aja. Dia pakai Sundanya mah cawet gitu ya. Cawet. Coba dijelaskan ke teman yang bukan Sunda, karena aku juga bukan. Itu tuh warna kain putih yang dibelit-belit ke sini kayak sarung underwear. Oke. Jadi kayak kalau misalkan orang meninggal kan pakainya kayak gitu tuh. Nah, gitunya. Ya, that's right. Tapi udah kumal-kumal kayak gitu dan rambutnya segini gimbal tuh, baru ketahuan sih gimbal segini. Dia nunduk, kalau dia begini aku nggak tahu tuh mukanya. Jadi dia kayak jongkok gitu ya. Pegang lutut kayak gitu, terus rambutnya segini ya, nutupin mukanya gimbal kayak gitu. That's it. Dan dia jongkok di atas jendela. Oke. Terus tadi kita mau ke musola, cuman kata Miss jangan skip, kata Miss tadi ya. Karena ada yang di boneka itu ya tadi Miss bilang. Iya, si Margo. Tapi itu diamnya di tempat makanan itu ya. Dia kadang ke boneka dia masuk, terus diam lagi di makanan situ. Oke.
Jadi pelajaran tuh ya, kalau misalkan punya boneka jangan terlalu gak dipakai, jangan terlalu Iya. banyak kayak gitu-gitu ya. Karena they like to stay in that Oke. yang menyerupai manusia itu patung itu. Ya menurut pemahaman ya kepercayaan boro-boro mau malaikat masuk. Iya. Nah, itu. Pelajaran berarti ya. Aku nggak usah taruh lagi si Margo di sini karena di part 2 ditaruh di sini kemarin. Ya. Oke, jadi kita langsung ke lantai 3 tuh abis itu. Nah, di lantai 3 itu kan pertama udah dijelasin ya tadi, di dekat Cemara, pohon Cemara itu ada pocong ya. Pocong Yang mata tadi satu. pertama kesini ya. Terus ke sini dia tadi. Tapi yang di sebelah sini nih, Miss, yang di luar kamar Ogi. Oh ya, yang situ-situ cewek. ya. Itu karena barang-barangnya udah nggak kepake. Oke. Apapun itu yang kotor-kotor atau kosong-kosong itu mereka suka tinggal ya. Kalau Pasti. misalkan si piring mah bersih, ya nggak akan deh masuk. Tapi kalau piringnya kotor pun ya pasti yang kotor bisa lalir lah. Zohirnya ya lalir, what is lalir? Fly, lalat, kayak gitu ya. Pasti yang ke situ. Nah yang begitu suka tempat kotor yang mendingan yang nggak butuhnya ya mungkin dikeluarkan aja ya. We can put some big carpet over there, we can sit over there and hang out di situ, mungkin lebih itu. Iya. Terus yang Miss lihat tadi di situ apa kayak cewek terbang-terbang, flying sana kemari. It's maybe be your friend, okay? You can make an acquaintance. I mean kenalan gitu ya. Jadi dia cewek satu doang. Two of them. Ada dua ya. Cewek dua-duanya. Terus mereka terbang-terbang loncat-loncat gitu. Di depan kamar Ogi. That's right. Di depan sini teman-teman. Oke. Jadi di lantai 3 udah kan beres. Berarti kalau misalkan kita akumulasikan nih ya, yang kelihatan doang dari lantai 1 udah ada 3 yang satu keluarga, satu yang pakai baju pendek celana pendek, dan yang satu lagi nggak ke detect ya, cuman auranya doang. Di lantai 2 ada nenek-nenek sama yang udah kurus banget itu yang ngegantung. Terus di atas ada pocong dan ada 2 yang lagi terbang-terbang. Ada 10 so far yang ke-detect doang ya. Gak tahu yang misalkan lagi gak ke-detect, yang lagi gak di sini. Jadi doakan aku bisa berani ya ngedit di sini sampai malam nanti. Oke, jadi teman-teman gitu ya. Hari ini kita udah ngebahas nih kan house tour dan pengalaman dari teman kita dari rival. Sudah datang lagi ya. Kenapa nih, Miss? Ada yang datang lagi? Itu yang tadi di situ tuh yang baju hijau. Oh, berarti ada 11 dong. Yang sama teman Jere. 11 sama Margo juga. Oh, sama yang ngerangkak juga. Gak tahu guys ada berapa di sini saat ini. Yang lucu yang di pinggir dia ya. Ada yang lagi di pinggir Dia jalan. langsung sendawa kan? Ada yang di pinggir jalan sekarang? No, tadi. Oh, yang tadi. Yang dia pindah ke sini. Yang baju hijau ya? Baju hijau. Kebetulan aku seneng hijau. Kan cocok banget ya. Cocok itu banget nih sama Jere. That's right. And then dia diam di sini. Aku bilang udah deh pergi, dia nggak mau. Tetap. Sama Jere. He likes Jere so much. But Jere doesn't know. Sabar. Oke deh teman-teman, kita udah nih kan horror house tour sama cerita dari teman kita rival. Nah sebenarnya nih ya, kan ini udah part 3. Cerita selanjutnya kalau misalkan kalian masih pengen dengan konten horor, gak bakal ada part 4. Tapi cerita baru lagi, cerita dari pengalaman Miss. Karena tadi kita udah kayak sharing-sharing dan ceritanya serem banget. Dan ada buktinya, ada videonya. Dan ceritanya juga bikin aku sama Jeren merinding banget dari tadi. Jadi kalau misalkan kalian pengen denger, komen ya, pasti aku bikinin lagi. Oke, pasti Miss? Siap. Oke teman-teman, jadi kita udah di ujung video ya, udah di akhir video. Dan aku mau minta nih kayak sedikit pesan atau kesimpulan dari Miss buat teman-teman kita. Siap. Jadi kita hidup berdampingan seperti yang tadi dibilang sama Ogi ya. Kita sebagai manusia dan makhluk Allah, makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan, itu kita hidup berdampingan. Sedikit cerita, jangan jauh-jauh mengenai yang atas ya, jin aja ya. Jin itu ada 2, jin muslim sama jin kafir. Mereka hidupnya seperti manusia juga, mereka menikah, mereka punya anak, mereka kerja. Dan yang menjadi itu, mereka melahirkannya tidak 1, tapi sekali melahirkan tuh 400. Jadi kita sebagai manusia harus menebalkan iman, karena mereka menggoda manusia itu untuk ikut
ke jalan mereka gitu. Yes, ke jalan mereka tuh dari segala penjuru 400 dong. Jadi satu orang mungkin berapa godaan. Dan mungkin kita tidak usah merasa takut atau yang tadi dirasakan sama Ogi ya. Karena mereka juga sama-sama ciptaan Tuhan yang sebetulnya harus bersujud. Hanya saja dari rupa mungkin ya, kalau yang pernah melihat mungkin ya Allah subhanallah, bikin, kalau aku pribadi bikin merasa deket lah. Tuhan atau Allah itu maha segala. Di surat Atin ayat 4 yang artinya Allah menciptakan, sesungguhnya Allah menciptakan manusia dengan bentuk sebaik-baiknya. Dengan begitu mana kita harus bersyukur kan? Iya. Sudah dikasih bentuk yang indah dan untuk mengembalikan kasih sayang Tuhan kepada kita, Allah kepada kita tuh bagaimana ya, dengan memperbanyak ibadah ya, ibadah jangan lupa ya. Oke, pesan dari Miss harus kalian terapkan, harus kalian ingat-ingat, karena kita kan hidup gak sendiri, belum tentu yang kita gak bisa lihat gak ada ya. Jadi kita harus bersyukur sama bentuk kita, apa yang kita punya, dan jangan juga lupa kalau misalkan kita itu gak selalu sendiri. Kalau Tuhan juga masih ngeliat kita, Tuhan juga nyiptain jin dan sebagainya, berarti kita kan gak sendiri. Gitu, kita semua hidup berdampingan. Oke guys, jadi kita udah di ujung video. Kalau misalkan kalian masih mau part selanjutnya, pasti bakalan kita bikin ya Miss. Yes. Siap. Jadi terima kasih kalau misalkan kalian udah nonton sampai sini, and I'll see you guys in my next videos. Dadah.